Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Definisi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta akan dibangkitkan generasi Yeremia, yaitu generasi muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami tahu ada hadirat Tuhan di tempat ini. Ada kemuliaan Allah Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat doa pujian penyembahan yang kami naikkan di tempat ini. Karena kami tahu Engkau bersemayam, Engkau bertakhta di atas doa pujian kami di tempat ini. Terima kasih Bapa buat hamba-hambamu yang melayani minggu ini Tuhan. WL, singer, pemusik, pembantu sistem Tuhan, bahkan multimedia Tuhan Engkau memberkati. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pak Pendeta Ferry Roring. Pengurapan Allah, hikmat Allah terus mengalir buat hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarga, istri, anak-anaknya diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengangkat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia, Indonesia terjadi pemulihan. Terima kasih buat atmosfer yang ada di Indonesia. Berkati udaranya, tanah dan airnya dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pemimpin kami, presiden dan wakil presiden. Hikmat Allah Engkau taruhkan buat
Presiden dan Wakil Presiden Tuhan, biar mereka memimpin bangsa dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat aparat pemerintahan dari tertinggi sampai terendah Tuhan. Engkau memberkati RT RW dalam nama Yesus. Terima kasih buat gembala pembina kami, buat gembala rayon dan kedua wakilnya, buat gembala cabang ranting yang ada di Rayon 9 dan wakil-wakil mereka. Engkau memberkati Tuhan. Bahkan gembala pembina dan wakil-wakilnya juga Tuhan, Engkau berkati dalam nama Yesus. Pengurapan Allah, hikmat Allah ada pada mereka. Mereka mengembalakan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur, kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa buat hari ini, karena kami tahu minggu ini adalah minggu yang spesial bagi kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Urapan Allah, hikmat Allah ada pada mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, doa kami ini Engkau dengar dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami percaya ada kemuliaan Allah di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dengan ucapan syukur. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun kami berada. Kita semua dalam hadirat Tuhan, dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Kita mengucap syukur, kita sudah memasuki di bulan yang baru. Bulan September ini di minggu yang pertama, dan kita percaya kasih anugerah Tuhan, karyanya, cintanya yang luar biasa terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus kita Allah yang baik. Mari kita sama-sama kita persiapkan hati kita saudara. Kita mau memulai ibadah kita di pagi hari ini, dan kita percaya semua karena kemurahan Tuhan, semua karena cinta Tuhan. Kita memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Kami cinta Engkau Yesus lebih dari segalanya. Yesus Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa atas hidup kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, iya Tuhan Yesus baik. Kami menyembah-Mu, iya Tuhan, Kau yang layak haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji. Kami menyembah-Mu, ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kami Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan, Yesus, selamanya kami menyembah-Mu. Tiada yang lain, hanya nama-Mu Yesus. Kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Ya na 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 na. Kami bersyukur buat cinta-Mu Yesus. Terima kasih. Kami memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, ya kami mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, iya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu,
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih buat karyamu dalam hidup kami Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, Dia luar biasa, Dia ajaib, Dia dahsyat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau memuji Tuhan. Dia Allah yang maha dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur buat keagungan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan
Tuhan, Dia Allah, Raja, Juru Selamat buat setiap kita yang percaya di dalam namanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah memuji memuliakan Tuhan. Silahkan duduk kembali saudara, dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saudara bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di bawah layar yang saudara saksikan. Puji Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dan kita percaya apa yang saudara berikan itu tidak sia-sia, tetapi Tuhan yang akan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita saudara. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya dengan kuasa firman-Nya, Dia yang memberikan kekuatan buat setiap kita dan rema yang baru untuk kita lakukan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Kami mau memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau sudah menyatakan diri-Mu bagi kami. Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berarti di dalam Kristus. Dan hidup kami semakin dibawa masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, kami mendapatkan sukacita yang baru. Kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian.
dan mukjizat-Mu terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persiapkan hati kami di dalam sukacita damai sejahtera-Mu untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman-Mu menerangi setiap kehidupan kami, menuntun setiap jalan-jalan kami. Dan kami terima pewahyuan yang baru, hikmat-Mu menuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita jemaat Tuhan, kita semua yang ada di rumah-rumah dimanapun kita berada. Haleluya. Jemaat pengerja House of Glory Pondok Cabe yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah ada di bulan September. 5 September 2021. Kita penuh bersukacita. Kita percaya Tuhan ada di mana-mana. Amin. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini yang Tuhan taruh di hati gembala. Puji Tuhan, dengan tema, dengan judul keberanian yang kudus. Haleluya. Keberanian yang kudus. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Perhatikan ini. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Keberanian yang kudus. Ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru. Haleluya. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Amin. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus, saudara, kita sekarang penuh keberanian. Oleh apa? Darah Yesus. Tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Untuk apa? Masuk ke dalam tempat yang kudus. Katakan amin. Saudara, ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang terjadi di bait Allah? Tirai bait Allah terbelah, terpisah, robek, ya, di mana tidak ada lagi pemisah ruang kudus, ruang maha kudus. Oh, haleluya. Artinya apa? Penuh keberanian untuk masuk. Penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat yang kudus. Artinya apa? Tuhan yang sudah membuka jalan yang baru. Dan puncaknya di atas kayu salib. Katakan amin. Karena itu hari-hari ini saudara, hari-hari ini perhatikan. Jangan lagi terintimidasi. Jangan lagi melihat apa yang ada di belakang. Karena iblis itu selalu mendakwa. Ingat khotbah minggu yang lalu oleh hambanya Bapak Ongen. Iblis mendakwa. Tapi dengar hari ini, oleh darah Yesus. Oh, haleluya. Kita sekarang penuh keberanian yang kudus. Puji Tuhan. Menurut kamus bahasa Indonesia, keberanian itu adalah ya mempunyai hati yang mantap. Oh, mantap. Oh. Dan memiliki rasa percaya diri. Untuk apa? Untuk menghadapi kesulitan. Untuk menghadapi bahaya. Tapi tema kita ini keberanian yang kudus. Berarti bukan percaya diri, tapi percaya akan Tuhan. Haleluya. Dengan dasar takut akan Tuhan.
Jadi kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi kesukaran, kita menghadapi masalah bukan karena kita percaya diri, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kekuatan kita, bukan karena pengalaman kita, tetapi karena kita percaya. Amin. Kita mengandalkan Tuhan dengan dasar takut akan Tuhan. Haleluya. Itulah yang disebut dengan apa? Keberanian yang kudus. Mantap. Untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Ya, memiliki hati untuk apa? Siap menghadapi kesulitan kesukaran. Kenapa? Karena dasar percaya bahwa kita sudah menerima janji Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah membuka jalan yang baru sehingga kita berani menghampiri takhta kasih karunia Allah. Katakan amin. Yang kedua, perhatikan. Di 1 Samuel pasal 17 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Saudara baca di rumah nanti. Ya, perhatikan. Ketika tentara Israel melihat Goliat, apa respon? Apa reaksi mereka? Yaitu mereka memiliki rasa takut, pengecut, penakut. Ketika melihat Goliat, mereka timbul rasa takut. Ya, artinya apa? Mereka tidak mau mengambil resiko. Mereka mundur, tidak mau berkorban. Pengecut, ketakutan. Tuh, lihat. Tetapi ketika Daud melihat Goliat, maka timbul rasa keberanian. Wah, ini dia bedanya. Jadi ketika Daud lihat Goliat, ketika Daud lihat Goliat, timbul rasa keberanian. Mantap. Menghadapi Goliat, menghadapi bahaya, menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan. Kenapa? Timbul ini apa? Keberanian yang kudus. Dari mana kita tahu Daud memiliki keberanian yang kudus? Daud katakan, "Hei Goliat, engkau datang dengan tombak dan lembing, tapi aku datang dengan nama Allah yang hidup. Hari ini juga, mantap. Hari ini juga engkau akan mati di tanganku. Karena Tuhan sudah menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Itu namanya, saudara, keberanian yang kudus. Saudara, pesan Tuhan hari ini. Perhatikan jemaat Tuhan GB House Glory Pondok Cabe. Hari-hari ini kita perlu memiliki keberanian yang kudus. Karena iblis melepaskan roh ketakutan. Ya. Kita rasakan betul apa dampak pandemi ini. Bagaimana goncangan-goncangan yang luar biasa. Tapi pesan Tuhan hari ini, Tuhan ingatkan kita lagi. Oleh karena darah Yesus, amin, kita memiliki keberanian. Karena Tuhan sudah membuka jalan yang baru atas kita. Oleh darah Yesus, anugerah Tuhan, puncaknya di atas kayu salib itulah kita keluar sebagai pemenang. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Sehingga kita punya apa? Punya mentalitas pemenang. Amin. Kita punya keberanian yang kudus. Haleluya. Untuk apa? Menghadapi kesulitan. Menghadapi kesukaran. Menghadapi goncangan-goncangan. Saya tidak tahu keadaan saudara yang ada di rumah, kondisimu seperti apa. Tapi hari ini engkau dalam keadaan takut. Engkau dalam keadaan khawatir. Engkau dalam keadaan bimbang. Apapun yang kau alami hari-hari ini, dengar. Tuhan berbicara, milikilah keberanian yang kudus. Katakan amin. Intinya, dasarnya, keberanian yang kudus itu dasarnya adalah takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Haleluya. Ya. Intinya takut akan Tuhan. Saudara, ada dua prinsip di dalam takut akan Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan
Ya, kata Ibrani artinya yirah, yang diterjemahkan perasaan kagum yang penuh penghormatan. Jadi ini tidak bisa disamakan dengan penghormatan kita kepada seseorang, bukan. Jadi kata yirah ini hubungan dengan apa? Penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan amin. Jadi keberanian yang kudus ini, itulah dasarnya akan Tuhan. Kenapa? Prinsipnya apa? Hadirat Tuhan. Prinsipnya apa? Penyembahan. Semakin kita menghormati Tuhan, wow. Semakin kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan, seperti kita Mazmur katakan, seperti rusa yang merindukan air. Tuhan, saudara, amin. Kejar Tuhan, kejar hadirat Tuhan, kejar kemurnian itu, kejar wajah Tuhan itu. Haleluya, haleluya. Daud katakan, satu hal yang telah kuminta, diam di rumah Tuhan, menikmati baitnya, menyaksikan kemurahan Tuhan. Mari saudara, hari-hari ini kita terus menghormati Tuhan. Ya, kita memiliki ini perasaan kagum yang penuh penghormatan. Haleluya. Obed Edom selama tabut Allah ada di rumahnya. Ya, luar biasa. Dikatakan Alkitab di 1 Tawarik pasal 26 dikatakan apa? Ya, keturunannya, keluarga besarnya dengan 62 keturunan itu diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena Obed Edom memiliki keberanian yang kudus. Amin. Yaitu apa? Ini dia dasarnya, takut akan Tuhan. Ya, punya yirah. Ya, perasaan kagum yang penuh penghormatan. Siapa Usa? Imam juga. Tapi mati dekat tabut. Kenapa mati dekat tabut? Karena tidak memiliki apa? Tidak memiliki apa? Keberanian yang kudus. Ya. Tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati hadirat Tuhan. Seperti juga Hofni dan Pinehas. Ya, walaupun teriak-teriak haleluya, haleluya dekat tabut, malahan tentara Israel tambah lama, tambah banyak yang gugur. Bahkan tabut Allah dirampas. Kenapa? Karena mereka ini tidak punya dasar takut akan Tuhan. Berani sih berani, tapi berani dengan kekuatan sendiri. Berani sih berani, tapi berani dengan pengalaman sendiri. Atau sebaliknya, pengecut, takut. Seperti tentara Israel, lihat Goliat, pengecut, takut, lari. Saudara, luar biasa. Ketika pentabisan bait Allah dan kemuliaan Tuhan turun luar biasa. Apa yang terjadi? Disitulah rasa kagum, rasa hormat akan Tuhan. Apa yang terjadi? Kemuliaan Allah itu turun. Sehingga apa? Wow, semuanya itu tersungkur. Dikatakan rebah. Ya, mereka menghormati Tuhan. Dahsyat, luar biasa. Katakan amin. Ini hari-hari Tuhan minta. Ketika kita punya keberanian yang kudus. Dengan dasar takut akan Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Ini yang terjadi. Saudara, kita bersyukur kita ada di wadah ini. Ya, GBI House of Glory Pondok Cabe. Ini yang kita punya, yirah. Kita punya hadirat Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Tapi kenapa gereja ini bisa bertahan? Padahal wow, kalau dikatakan kesulitan, dikatakan kesukaran, dikatakan tantangan, jangan ditanya. Tapi bisa ada sampai hari ini. Kenapa? Dari gembala, jemaat pengerja. Apalagi pendoa. Kenapa? Suka hadirat Tuhan. Suka hadirat Tuhan. Kita menghormati hadirat Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Dalam waktu dekat ini. Kita sudah kembali lagi ibadah offline. Ya, kita sudah kembali lagi ke gereja. Dan kita akan nikmati bersama-sama. Ya, bagaimana kita. Wow, luar biasa. Dahsyat. Sudah gak tahan menunggu kapan lagi offline tiba. Kenapa? Karena mulai dari gembala sampai seluruh jemaat. Wow. Kalau kita ada di hadirat Tuhan luar biasa. Tidak heran selama ini, selama online. Ya, kita
diberikan tuntunan Tuhan. Menara doa diaspora House of Glory. Dituntun Tuhan rumah doa. Dituntun Tuhan Zoom online. Menara doa. Luar biasa. Kenapa? Ini yang mempunyai, ini yang memiliki keberanian yang kudus. Amin, amin. Sehingga kita mantap, berani menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran. Karena apa? Karena dasarnya ini takut akan Tuhan. Wow, tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Yang kedua, prinsip yang kedua yaitu apa? Ya, pakat. Ya, pakat. Haleluya. Kata pakat itu artinya apa? Perasaan ngeri yang amat sangat. Bangsa Israel mengalami kengerian yang luar biasa ketika Tuhan turun menghampiri mereka dalam guntur, kilat, gunung yang berasap di Keluaran pasal 20 itu, maka luar biasa orang Israel melihat, sekali lagi ini pakat, mereka melihat, mereka menyaksikan kuasa Tuhan. Wah, mereka melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang mereka lihat, dan itu membuat mereka apa? Rasa takut, pakat, gitu apa? Kengerian yang sangat amat dalam. Kenapa? Mereka melihat, waduh, Tuhan bekerja luar biasa, dan itu membuat mereka rasa takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita punya dasar takut akan Tuhan, maka kita punya keberanian yang kudus. Ada amin. Saudara, di perjanjian baru, di gereja mula-mula, ya, cerita Ananias dan Safira, ketika mereka mati secara tiba-tiba, ya, itu perbuatan Tuhan luar biasa, disaksikan oleh orang-orang percaya, jemaat mula-mula. Ketika mereka melihat kejadian itu, mereka merasa ngeri yang amat sangat. Mereka merasa ngeri, pakat itu. Kenapa? Melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Ya, karena itu saudaraku, ini yang membuat kita punya keberanian yang kudus dengan dasar takut akan Tuhan. Kenapa? Karena perbuatan Tuhan itu dahsyat luar biasa, tidak tertandingi. Amin. Kita kagum akan Tuhan karena Tuhan sedang bekerja. Nah, kita harus mengerti ini. Goncangan-goncangan yang terjadi hari ini Tuhan sedang bekerja. Ya, Tuhan sedang bekerja. Ingat, Tuhan lakukan dua hal ini. Ya, Tuhan dalam bentuk apa? Kemurahannya berlaku bagi orang, ya, yang terus ada dalam kemurahan. Tapi kekerasannya itu berlaku bagi mereka yang keras. Mari saudaraku, hari-hari ini kita takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan. Ada sukacita, takut akan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki keberanian yang kudus. Katakan amin. Nah, poin yang ketiga yaitu apa? Yaitu, ya, haleluya, ciri, ekspresi keberanian yang kudus. Ciri yang pertama keberanian yang kudus yaitu berani menghadapi masalah dengan penuh iman. Berani menghadapi masalah dengan penuh iman. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Efesus pasal 3. Haleluya. Efesus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Ini dia. Dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Katakan amin. Saudaraku, inilah ciri keberanian yang kudus. Ketika kita takut akan, maka kita berani menghadapi masalah dengan penuh iman. Katakan amin. Ya, kita berani menghadapi peperangan rohani. Kita tidak mundur, kita hadapi, kita maju, saudara. Karena kita percaya kita pasti keluar sebagai pemenang. Karena kemenangan itu sudah dijanjikan Allah. Sudah menjadi bagian kita. Begitu juga kita lihat suatu keberanian yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin, amin. Ini cirinya, ya, Sadrak, Mesak, Abednego
mereka ini memiliki ini. Mereka berani menghadapi masalah dengan penuh iman. Mereka katakan apa? Allah sanggup. Wow. Allah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Ini dia. Mereka berani menghadapi masalah dengan iman. Mereka katakan begini. Walaupun tidak. Wow. Walaupun tidak. Kami tetap percaya kepada Allah. Kami tidak akan menyembah kepada siapapun juga. Kami tetap percaya kepada Allah. Bahkan panasnya dilipat gandakan sampai 7 kali lipat. Sehingga orang yang membawanya sampai mati, saudara. Tetapi mereka berani. Mereka berani menghadapi masalah itu. Tapi dengan percaya. Dengan iman. Dan janji Tuhan luar biasa. Di tengah perapian yang begitu dahsyat. Panasnya. 7 kali lipat panasnya. Tetapi ada satu pribadi yang dekat dengan mereka. Itulah Tuhan. Dan akhirnya mereka keluar dari api itu. Mereka tidak terbakar. Mereka tidak hangus. Amin, amin. Inilah keberanian yang kudus. Ciri yang pertama. Berani menghadapi masalah itu dengan penuh iman. Hari-hari ini kita perlu ini. Kita perlu keberanian kudus. Tapi ini ingat, dasarnya takut akan Tuhan. Amin. Dasarnya takut akan Tuhan. Haleluya. Ciri yang kedua saudara. Keberanian yang kudus. Ibrani 10 yang kita baca tadi. Ibrani 10 ayat 19 kita baca lagi. Ibrani 10. Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-19. Haleluya. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Katakan amin. Ini ciri yang kedua. Keberanian yang kudus. Berani menghadap Allah dengan penuh keyakinan. Apa artinya? Apa artinya? Itu ini. Berani menghadap Allah dengan penuh keyakinan. Artinya apa? Ini dia, kita punya sikap hati yang terus memandang Tuhan. Kita punya sikap hati yang terus fokus dengan Tuhan. Tidak menoleh lagi ke belakang. Amin. Tidak lagi melihat ke belakang lagi. Melupakan masa lalu. Dan fokus pada tujuan. Dengan mantap. Dengan yakin. Tuhan sudah buka jalan. Amin, amin. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Maka kita memiliki keberanian. Amin, amin. Keberanian untuk apa? Untuk melangkah, masuk. Kenapa? Karena pintu sudah dibuka oleh Tuhan. Amin. Pintu keselamatan. Amin. Pintu berkat. Haleluya. Pintu kesembuhan sudah dibuka oleh Tuhan. Tuhan telah membuka jalan yang baru. Dengan mantap. Dengan penuh keyakinan. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga. Yang terakhir. Ciri yang ketiga. Keberanian yang kudus. Yaitu apa? Yang ketiga. Berani bertindak. Dan memperkatakan kebenaran. Berani bertindak. Dan memperkatakan kebenaran. Haleluya. Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Haleluya. Ayat yang ke-19. Efesus 6 ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, ini dia, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian, aku memberitakan rahasia Injil. Ayat 20, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Ciri yang ketiga, keberanian kudus. Berani bertindak dan memperkatakan kebenaran. Berani bertindak. Saudaraku, kita terima anugerah. Kita terima anugerah, kita terima keselamatan, itu perbuatan Tuhan. Amin, amin. Itu bagian Allah. Dan ini bagian kita, berani bertindak. Yang Tuhan minta sekarang, bagian kita apa? Bertindak dengan iman.
Amin. Melangkah dengan iman. Itu dia. Berani bertindak dengan iman. Ya, Maria Magdalena dicatat di Alkitab. Ada 3 penghalang di situ. Yang pertama, dia tahu kubur itu ditutup dengan batu, tapi dia berani untuk pergi ke situ. Kedua, hari masih gelap. Ketiga, ya sudah gelap, ke kubur lagi. Itu penghalang. Tapi Maria Magdalena punya keberanian yang kudus, karena dasarnya takut akan Tuhan. Jadi dia siap hadapi kesulitan, hadapi bahaya, hadapi kesukaran. Dan apa yang terjadi? Dia bertindak dengan iman. Dia melangkah dengan iman. Memang dicatat juga, dikatakan sama-sama para wanita, tapi mereka berjalan. Mereka berkata, siapa yang mau dorong tuh batu? Tapi jalan, bertindak, melangkah. Mereka berani. Dan apa yang terjadi ketika Maria sampai? Batu sudah terguling. Amin. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Pintu terbuka. Berkat-berkat terbuka atas kita. Ketika kita bertindak dengan iman. Amin. Dan selanjutnya dikatakan apa? Berani memperkatakan. Berani memperkatakan kebenaran. Haleluya. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, apa yang dikatakan Yusuf? Dengar tante, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah? Ada nama Allah disebut. Ya, kita lihat walaupun dampaknya, resikonya masuk penjara, tapi penjara itu sebagai alat cara Tuhan untuk apa? Yusuf dimuliakan, diberkati Tuhan. Yusuf memiliki keberanian yang kudus. Kenapa? Memperkatakan kebenaran. Mari hari-hari ini Bapak Ibu, ya, milikilah keberanian yang kudus. Ini cirinya. Tapi ingat, dasarnya takut akan Tuhan. Kita bertindak dengan iman. Amin. Kita berani memperkatakan firman Tuhan. Haleluya. Kebenaran ini yang memerdekakan kita. Amin. Milikilah keberanian kudus. Dan ini 3 ciri yang menonjol. Kita berani menghadapi masalah dengan penuh iman. Haleluya. Kedua, kita berani menghadap Allah dengan penuh keyakinan. Ketiga, kita berani bertindak dan berani memperkatakan kebenaran Allah. Katakan amin. Haleluya. Biarlah berkat Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan pagi hari ini, di minggu yang pertama ini, biarlah di tengah kondisi, di tengah kesulitan, di tengah kesukaran yang sekarang kita rasakan, yang kita alami. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu yang ada di rumah, engkau kondisimu seperti apa? Engkau dalam keadaan sakitkah? Engkaukah terpapar COVID-19 kah? Engkau mengalami dampak ekonomi? Engkau mengalami masalah rumah tangga? Engkau mengalami berbagai macam kesukaran apapun juga, problem-problem yang luar biasa menurutmu, tapi tidak kebetulan untuk dengar pagi hari ini. Itu pesan Tuhan. Milikilah keberanian yang kudus. Amin. Takut akan Tuhan. Buka tangan saudara. Oh, rabataka rabasiri. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi masalah keluarga dipulihkan, hubungan suami istri dipulihkan, hubungan orang tua anak dipulihkan, rohmu kembali menyala-nyala, bangkit dalam nama Yesus, gairah yang baru, cinta yang mula-mula dengan Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami buka hati, kami siap untuk masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Oh, rabataka rabasiri. Oh, rabataka pasikata karabasiri. Kinamataka namasika. Mari kita berdoa. Buka hati saudara. Tuhan, saatnya kami akan masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Engkau sendiri. Mengingat kasih Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah mati bagi kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk menerima roti dan anggur ini
yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Oh rabatakarabasididi. Makasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Siapkan saudara yang ada di rumah, ya, roti dan anggur. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat roti di tangan kananmu. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan roti. Tinggi-tinggi saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, anggur yang saudara sudah pegang, angkat di tangan kananmu tinggi-tinggi. Pandang Yesus saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah penyajian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Oleh karena darah Yesus, maka kami memiliki keberanian yang kudus. Memiliki keberanian yang kudus Tuhan. Dengan dasar takut akan Tuhan. Dan ini yang menonjol. Ini ciri Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami berani menghadapi masalah dengan penuh iman. Ya. Oh haleluya. Kami Tuhan memiliki keberanian untuk menghadap Allah dengan penuh keyakinan. Dan kami berani bertindak. Dan berani memperkatakan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita ada di minggu yang pertama ini. Mari ya, kita selalu diberkati Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, kita percaya Yesus datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Di minggu yang pertama ini selalu kita membawa persembahan perpuluhan kita, persembahan umum, pembangunan dan lain-lain. Silakan. Di bawah ini ada nomor rekening gereja. Selamat memberi, selamat menabur, dan selamat membawa persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, dibalaskan Tuhan dengan berkat 100 kali lipat. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Tuhan sempurnakan ibadah raya online ini dengan berkat-Mu. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai, melindungi, mengurapi, memberkati kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua kita yang memiliki keberanian yang kudus dengan dasar takut akan Tuhan, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Shalom, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal.
dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah
utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.